semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Diana dengan NPM 2513032004. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 25A. Di video ini saya akan membahas tentang analisis dan koreksi kesalahan tanda baca. Tanda baca merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Penggunaannya yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman, bahkan mengubah makna suatu kalimat. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca, baik dalam tulisan sehari-hari maupun karya ilmiah mahasiswa. Oleh karena itu, video ini akan membahas analisis kesalahan penggunaan tanda baca beserta koreksinya berdasarkan kaidah yang berlaku. 1. Contoh kesalahan penggunaan tanda tanya. Kesalahan terjadi karena kalimat tersebut merupakan kalimat tanya, tetapi tidak diakhiri dengan tanda tanya, melainkan koma. Dalam PUEB, setiap kalimat tanya wajib diakhiri tanda tanya. 2. Contoh kesalahan penggunaan tanda seru. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah dengan penegasan emosi, sehingga seharusnya menggunakan tanda seru, bukan titik. Yang ketiga, kesalahan penggunaan tanda koma. Kesalahan terjadi karena tidak ada tanda koma dalam perincian. Dalam PUEB, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu deret agar kalimat lebih jelas dan tidak membingungkan. Keempat, kesalahan penggunaan tanda titik. Pada kalimat tersebut merupakan kalimat berita, bukan ekspresi emosi. Oleh karena itu, seharusnya menggunakan tanda titik, bukan tanda seru. Penggunaan tanda seru membuat makna menjadi berlebihan. Yang kelima, kesalahan penggunaan tanda hubung. Kata jalan-jalan adalah kata ulang, sehingga harus menggunakan tanda hubung. Tanpa tanda hubung, makna bisa dianggap sebagai dua kata terpisah, bukan bentuk pengulangan. Yang keenam, kesalahan penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan setelah pernyataan yang memerlukan penjelasan atau perincian. Pada kalimat salah, tidak ada pengantar yang jelas sebelum titik dua, sehingga penggunaannya tidak tepat. 7. Contoh kesalahan penggunaan tanda titik koma. Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa setara tanpa kata penghubung, maka digunakan tanda titik koma untuk memisahkan dua bagian kalimat agar lebih jelas. Yang kedelapan, contoh kesalahan penggunaan tanda petik. Judul buku harus menggunakan tanda petik ganda, bukan petik tunggal. Tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk petikan di dalam petikan. Yang kesembilan, kesalahan penggunaan tanda baca petik tunggal. Kata ngiung-ngiung merupakan kata yang diberi penekanan atau bunyi, sehingga lebih tepat menggunakan tanda petik tunggal, bukan tanda kurung. 10. Kesalahan penggunaan tanda baca garis miring. Garis miring digunakan untuk menunjukkan pilihan atau rentang tahun, bukan ditempatkan setelah kata anggaran. Penempatan yang salah membuat penulisan tidak sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kuis. Dari berbagai contoh tadi, kita bisa lihat kalau kesalahan tanda baca itu sering terjadi, bahkan hal-hal yang terlihat sederhana. Padahal, tanda baca punya peran penting untuk memperjelas maksud dan menghindari salah tafsir dalam sebuah kalimat. Supaya tidak salah lagi, ada beberapa tips sederhana yang bisa kita ingat berdasarkan kaidah PUEB. Pertama, gunakan koma untuk memisahkan unsur perincian dan sapaan agar kalimat lebih mudah dipahami.
Kedua, perhatikan tanda akhir kalimat. Gunakan titik untuk pernyataan, tanda tanya untuk pertanyaan, dan tanda seru untuk ungkapan emosi. Ketiga, gunakan tanda petik hanya untuk kutipan langsung dan jangan lupa aturan penempatannya. Keempat, hindari kesalahan kecil seperti penggunaan spasi yang tidak tepat sebelum tanda baca. Dengan memahami dan membiasakan penggunaan tanda baca yang benar, kita bisa menghasilkan tulisan yang lebih jelas, rapi, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, mulai sekarang jangan anggap tanda baca itu sepele ya, karena satu tanda saja bisa mengubah segalanya.